Malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu 200 juta pasukan berkuda. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap dan belerang yang keluar dari mulutnya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular dan berkepala. Dengan kepala itu mereka mendatangkan kerusakan. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari perunggu, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Tetapi Injil Kerajaan, yaitu keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, tetap diberitakan di semua tempat di seluruh dunia dengan menekankan berita tentang kehancuran antikristus, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dua saksi Allah diberi tugas untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka bernubuat sambil berkain kabung 1260 hari lamanya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan dan membunuh mereka. 144.000 dari kedua belas suku Israel mereka diselamatkan dan dimeteraikan untuk bersaksi, dan ke 144.000 orang saksi itu pun pada akhirnya mati dibunuh oleh kekejaman antikris. Lalu Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberitakan Injil Kerajaan itu kepada mereka yang tinggal di bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan umat, hingga penginjilan di seluruh dunia menjadi lengkap dan seluruh dunia berkesempatan untuk mendengarkan Injil Kerajaan Yesus Kristus.